Dalam konteks melacak rahasia agung Tuhan itulah saya baca ayat ini. Yesus berkata ini. Lalu Bapa, Yesus yang sebagai manusia ya, kemanusiaannya ya, telah tiba saatnya permuliakan anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa ia mengenal engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dalam konteks seperti inilah Yesus disebut utusan Allah, bukan utusan dalam makna seorang yang menerima wahyu Allah dan wajib menyampaikannya kepada umat. Lah sing gawe definisi ngene iki sapa? Tahun piro kan gitu kan? Dalam konteks seperti inilah Yesus disebut utusan Allah, bukan utusan dalam makna seorang yang menerima wahyu Allah dan wajib menyampaikannya kepada umat. Bukan utusan dalam makna, bukan utusan dalam makna, bukan utusan dalam makna seorang yang menerima wahyu Allah dan wajib menyampaikannya kepada umat. Yohanes 17 ayat 8 dan Yohanes 12 ayat 50 itu merupakan kesaksian langsung dari Yesus sendiri tentang jati dirinya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan? Aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Ingat Pak Bambang Nursna, itu merupakan bukti tak terbantah Yesus adalah utusan Tuhan dan bukan Tuhan. Ayat-ayat tersebut merupakan bagian dari doa Yesus kepada Bapa yang dalam tradisi Kristen disebut doa imam besar. Ironisnya justru dari doa inilah klaim ketuhanan Yesus runtuh total. Mengapa demikian? Karena yang berdoa adalah pihak yang bergantung dan yang dipinta adalah pihak yang maha tinggi. Jika kita pahami secara jujur dan lugas, maka makna ayat di atas artinya, pertama, ya, penyampaian firman, bukan pencipta firman. Yesus menegaskan bahwa firman itu berasal dari Bapa, bukan dari dirinya sendiri. Ia menerima lalu menyampaikan. Tuhan tidak mungkin menerima wahyu, Tuhan tidak menyampaikan titipan. Karena yang menerima dan menyampaikan firman adalah nabi dan rasul. Kedua, ketaatan mutlak, bukan otoritas mutlak. Dalam Yohanes 12 ayat 50, Yesus berkata dengan jelas, apa yang aku katakan? Aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Ini adalah bahasa seorang hamba, bukan bahasa Tuhan. Tuhan tidak mungkin menunggu perintah, Tuhan tidak dibatasi oleh firman pihak lain, Tuhan tidak berkata sebagaimana diperintahkan kepadaku. Yesus taat, dan ketaatan hanya bermakna jika ada yang lebih tinggi untuk ditaati. Ketiga, pengakuan asal-usul Yesus, beliau diutus, bukan inkarnasi Tuhan. Yesus tidak berkata mereka tahu aku adalah Tuhan. Yesus tidak berkata mereka menyembahku sebagai Allah. Yang ia katakan justru, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini adalah pengakuan iman murid-murid versi Yesus sendiri. Bukan iman kepada Tuhan yang turun menjadi manusia, tapi iman kepada seorang utusan Tuhan. Keempat, struktur pengutusan. Pengutus tidak sama dengan yang diutus. Dalam seluruh Alkitab, pengutus selalu lebih tinggi dari yang diutus. Musa diutus oleh Allah, para nabi diutus oleh Allah, Yesus pun mengakui dirinya diutus oleh Allah. Tidak pernah dalam logika Alkitab, Allah mengutus Allah. Yang mengutus berotoritas, sedangkan yang diutus, dia yang menjalankan perintah. Itu menurut kesaksian Yesus, bukan menurut tafsir gereja berabad-abad kemudian. Yesus menerima firman, Yesus menyampaikan firman, Yesus menaati perintah, Yesus diutus oleh Allah. Yesus berdoa kepada Allah, maka kesimpulan jujurnya hanya satu, Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah utusan Tuhan. Yesus adalah Mesias yang diurapi Allah. Yesus adalah hamba pilihan Tuhan. Dan ini bukan kata Islam, ini kata Yesus sendiri. Setelah saya baca Injil Aramaik, ternyata isinya, Yeshua itu bukan Allah. Yeshua itu utusan Tuhan. Itu ada 38 kali Yeshua itu ngomong begitu. Ini kalau saya ngomong Yeshua itu artinya Yesus ya, yang disebut sama orang-orang Kristen di Indonesia. Terus Yeshua itu ternyata tidak maha tahu, dan yang membangongkan Yeshua itu punya Tuhan. Ya ini sebenarnya banyak yang berbeda ya.
isi naskah Injil Aramaik ini dengan ajaran-ajaran Kristen di Indonesia. Ada banyak lagi perbedaannya. Ada yang bertanya, jadi yang merubah ajaran Yesus, Paulus atau Konstantin? Mari kita bahas di sini. Paulus ini hidup sekitar tahun 30-60 Masehi, tak lama setelah Yesus wafat. Dia tidak pernah bertemu Yesus secara langsung, tapi kemudian mengaku mendapat wahyu dari Kristus yang bangkit. Nah, lewat surat Paulus lah mulai muncul ajaran baru, bahwa keselamatan datang lewat iman kepada Yesus, bahwa Yesus adalah anak Allah, dan kematian serta kebangkitannya jadi pusat iman Kristen. Sebelum Paulus, murid-murid Yesus seperti Petrus dan Yakobus masih berpegang pada ajaran Yahudi bahwa Allah itu satu dan Yesus hanyalah nabi atau utusan Allah. Jadi bisa dibilang Paulus lah yang pertama memberi status ilahi atau Tuhan pada Yesus. Yang kedua, kita bahas tentang Konstantin. Konstantin hidup sekitar tahun 300 Masehi. Nah, Konstantin ini bukan orang yang menemukan ajaran itu. Dia adalah kaisar Romawi yang kemudian menggunakan agama Kristen sebagai alat politik. Sekitar tahun 325 Masehi dia menggunakan Konsili Nicea, rapat besar para pemimpin gereja untuk menyatukan perbedaan ajaran tentang siapa Yesus. Disitulah akhirnya ditetapkan secara resmi bahwa Yesus adalah Tuhan sehakikat dengan Bapa. Jadi bukan Konstantin yang menciptakan ajarannya, tapi dia melegalkan dan menetapkannya jadi doktrin resmi negara. Jadi kesimpulannya gampang. Paulus yang pertama kali mengubah ajaran Yesus jadi ajaran tentang Yesus. Konstantin yang mengesahkan perubahan itu secara politik dan resmi dalam gereja.